Kenapa saya sering mengatakan hiduplah dalam kenetralan dan kesadaran? Karena kita hidup di alam dunia yang tidak bisa terlepas dari hukum sunatullah, hukum semesta, termasuk hukum energi. Jadi kita itu di dalam hukum energi. Di saat kita tidak hening atau tidak netral dan tidak sadar, otomatis nanti kita akan merugikan diri kita sendiri. Kita akan mendolimi diri kita sendiri dan orang lain secara energi. Kenapa saya sering mengatakan hiduplah dalam kenetralan dan kesadaran? Karena kita hidup di alam dunia yang tidak bisa terlepas dari hukum sunatullah, hukum semesta, termasuk hukum energi. Jadi kita itu di dalam hukum energi. Di saat kita tidak hening atau tidak netral dan tidak sadar, otomatis nanti kita akan merugikan diri kita sendiri. Kita akan mendolimi diri kita sendiri dan orang lain secara energi. Karena hukum energi itu selalu bertukar. Ada pertukaran energi. Mendolimi diri sendiri di saat berpikir negatif, rasanya merasakan rasa-rasa yang negatif, emosi negatif, itu sudah merusak tubuh raga dan tubuh energi, dan radiasi pancaran energinya ini akan memancar keluar diri, sehingga nanti di saat kita lagi duduk di sini ada orang di sebelah kita, lah pancaran radiasi energi kesedihan ini akan menempel di tubuh energi orang di sekitar kita, dan pancaran radiasi energinya ini menempel di benda-benda, di ruangan. Lah itu kan mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain karena kita tidak netral dan tidak sadar. Jadi penting sekali untuk menjaga kesadaran dan kenetralan. Bagaimana menjaga kesadaran dan kenetralan? Yo latihan sadar, latihan netral, bisa dengan sadar nafas, zikir nafas, wiridan, duduk hening dan sebagainya. Jadi harus mempunyai waktu untuk duduk hening, menyadari rasa yang nyata, latihan. Karena nanti di saat sudah rajin latihan, dalam kesendirian bisa hening nih, dalam kesendirian bisa sadar, merasakan rasa yang nyata, rasa kasunyatan. Kita duduk ada rasanya, kita bisa merasakan, tapi belum tentu dalam lapangan atau dalam bersosial kesadaran itu tetap bisa ada, belum tentu. Kadang bisa hening, bisa sadar saat sendirian, dalam keramaian itu lalai lagi. Makanya harus sering latihan. Lah buah hasil dari latihan ini nanti akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam kesendirian bisa hening, dalam kesendirian tetap sadar, merasakan rasa yang nyata. Lah ini dilatih di kehidupan nyata, dalam bersosial, dalam beraktivitas. Lah kalau dalam beraktivitas kadang naik, kadang turun, kadang sadar, kadang lalai, kadang hening, kadang bereaksi pikirannya. Yo latihannya terus, dalam kesendirian terus dilatih. Iso jalanan soko kulino Bapak Ibu. Jadi belajar, dilatih, praktek, rajin praktek. Sehingga nanti dalam kesendirian tetap hening, tetap sadar, dalam keramaian ya tetap netral, tetap hening, tetap sadar. Latihan, karena kalau tidak sadar dan tidak netral itu sangat merugikan diri sendiri, mendolimi diri sendiri maupun orang lain. Tubuh raganya jadi teraliri energi negatif karena pikirannya itu berpikir tentang kenegatifan, melihat orang, tiba-tiba pikirannya reaksi, menghujat, menghakimi, menilai. Lah ini energi dari penilaian, penghakiman dan sebagainya ini mengalir ke seluruh saraf, sehingga saraf yang harusnya mendapatkan suplai keindahan malah tersuplai energi dari pikiran, energi negatif. Akhirnya ya sarafnya layu, akhirnya sarafnya rusak dan jadi bibit-bibit penyakit. Tapi kalau hening atau kita memandang sesuatu, kita terus berbaik sangka, netral, ini aman Bapak Ibu. Jadi badan tetap sehat, tubuh energi tetap sehat.
Jadi penting sekali dalam kehidupan alam dunia ini kita itu netral dan sadar, karena kita tidak bisa terlepas dari hukum semesta, hukum energi. Wong kita nggak kemana-mana saja, kita di rumah saja. Ini juga bisa terkontaminasi atau tertempeli oleh energi pikiran orang yang jauh di sana. Karena orang yang jauh di sana memikirkan kita, langsung mengkoneksikan tali eterik. Sehingga tali eterik itu menempel di tubuh eterik kita atau tubuh energi kita. Lah ini saling terkoneksi. Yang di sana memikirkan marah, yo kemarahannya ketransfer dan menempel di tubuh energi kita ini. Karena kita itu mempunyai 5 lapis tubuh energi: tubuh raga, tubuh eterik atau tubuh fisik, tubuh astral atau tubuh emosi, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Kalau tubuh eteriknya ini banyak sekali tertempeli energi negatif, kalau sudah sangat banyak, nanti ini akan merembet kepada tubuh emosi. Karena selalu tertransfer nih tubuh energinya dan dipenuhi oleh energi negatif dari luar bahkan dari dalam. Ini nanti kalau sudah overload, ini akan mempengaruhi tubuh emosi, sehingga menjadi emosi tanpa sebab, sedih tanpa sebab, khawatir tanpa sebab, dan sebagainya. Lah ini kalau sudah sangat kotor, ini jadi ikut kotor. Nanti kalau ini sangat kotor, ini tubuh mentalnya juga akan kotor. Lah kalau tubuh mentalnya kotor, nanti tubuh spiritualnya akan dilingkupi oleh kekotoran, sehingga pencerahan, kesadaran, ketenangan itu susah muncul. Jadi bersihkan 5 lapis tubuh energi ini. Lah tubuh eterik, tubuh energi ini akan lemah, akan mudah terkontaminasi di saat tubuh fisiknya itu lemah juga. Makanya olahraga, ibadah, dan sebagainya, asal dilakukan dengan sadar, ini menguatkan fisik. Di saat fisiknya itu kuat, sadar, maka ada transferan energi dari luar itu hanya menempel di tubuh fisik ini, dan ketika dibersihkan ya udah bersih. Jadi tubuh 4 ini yang ini nggak terganggu. Tapi kalau tubuh fisiknya lemah, otomatis akan menembus ke tubuh eterik energi tempelannya itu, dan akan menempel juga kepada tubuh mental dan menempel ke tubuh spiritual. Akhirnya keempat tubuh energi ini kotor, sehingga untuk menuju atau kembali atau dipanggil oleh sang sejati ya agak susah Bapak Ibu. Karena yang dipanggil oleh sang sejati itu jiwa-jiwa yang tenang. Sedangkan kalau 5 lapis tubuh energi ini, tubuh fisik, tubuh eterik, tubuh astral atau mental, tubuh apa ini namanya? Tubuh astral atau emosi, tubuh mental, tubuh spiritual. Ini kalau kotor, untuk tenang saja susah. Sedangkan bab jati diri, untuk pengenalan jati diri, yang dipanggil itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jiwa-jiwa yang tenang ini adalah di saat 5 lapis tubuh energi ini bersih dari endapan energi negatif dalam diri maupun tempelan energi negatif dari luar diri. Ketika ini sudah bersih, otomatis ini akan tenang. Nah, kalau ini sudah tenang, barulah wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rito dan dirito. Jadi tenangkan dulu. Bagaimana caranya untuk tenang? Bersihkan 5 lapis tubuh energi ini. Sering-sering mandi energi, sering-sering sadar nafas, zikir nafas, wiridan penuh dengan kesadaran rasa, kesadaran, penghayatan, dan selalu terkoneksi dengan sang sejati. Sehingga di saat selalu terkoneksi, aliran sang sejati mengalir membersihkan 5 lapis tubuh energi ini. Dan ketika 5 lapis tubuh energi ini bersih, lah baru di situ, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rito dan dirito. Yang dipanggil jiwa yang tenang. Jadi ya sekarang di cross check saja, rasanya itu sudah tenang, istiqomah dalam ketenangan, atau masih nano-nano. Kalau masih kalau istiqomah dalam ketidaktenangan, alias masih sering sekali nggak tenang, udah bersihkan. Praktek sadar nafas, praktek zikir nafas, praktek ibadah, rajin praktek penuh penghayatan,
Nanti kalau ini sudah bersih, ketenangan itu hadir kok. Ketenangan nggak perlu dicari. Ketenangan sudah ada di dalam diri. Tinggal disadari, dirasakan, dan dimunculkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi bersih-bersih dohir batin terus. Rajin praktek. Praktek pemurnian jiwa raga. Ketika rajin praktek pemurnian jiwa raga, otomatis jiwa akan tenang, damai, bahagia, bersyukur, berserah, dan kembali kepadanya. Karena dipanggil. Yang dipanggil hanya jiwa-jiwa yang tenang. Kalau jiwa masih kemerungsung, ya dipanggil, wahai jiwa-jiwa kemerungsung, bersihkan dulu kekemerungsunganmu. Dengan apa? Dengan selalu ingat kepadaku atau sadar kepadaku, kepada sang sejati gitu ya. Jadi harus introspeksi. Dari introspeksi, perbaikan diri, pemurnian diri, dan merasakan diri yang murni, diri yang sejati, baru ini akan dipanggil. Begitu Bapak Ibu. Mulai rajin-rajin praktek pemurnian jiwa raga.